kerajaan di Indrapura, wilayah pesisir Sumatera Barat. Adapun faktor-faktor yang mempercepat Islamisasi diperinci adalah karena faktor internal, yaitu ajaran Islam tersendiri yang tidak mengenal adanya kafah, serta faktor eksternal kaitannya dengan ajaran Islam, yaitu keadaan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat yang menerima Islam saat Islam masuk. Faktor lain metode dakwah yang tepat serta penyebaran Islam melalui kesenian dan budaya setempat. Dari beberapa pembangunan masjid kuno yang ada di Kabupaten Kerinci, saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarahnya Masjid Agung Pondok Tinggi. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan pada hari Rabu 1 Juni 1874. Setelah berdiri, diberi atap ijo dan dindingnya terbuat dari bambu bulat yang ditegakkan. Lantainya dari pelupuh. Atap ijo dipakai sampai tahun 1890. Kemudian dari tahun 1891 sampai dengan 1922, atapnya diganti dengan atap banyo. Pada tahun 1925 dimulai mengganti atap banyo dengan atap seng. Walaupun masih berdinding bambu, tapi sudah digunakan oleh masyarakat Pondok Tinggi yang mana pada masa itu berjumlah 90 kakak. Masjid Agung Pondok Tinggi ini didirikan secara bergotong royong, mulai dari ramuan kayu, pelaksanaan pembentukan materi, dan pendirian masjid atau penegakan tiang-tiang besar. Pada tahun 1974, masyarakat Pondok Tinggi memperingati seabad Masjid Agung Pondok Tinggi. Peringatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambi. Baiklah, di sini kita sudah berada di dalam masjid. Kita akan melihat bagaimana lukisan dan hiasan di masjid ini, serta tiang-tiang, dan ada pula menara. Menara di masjid ini tidak terletak di luar, tetapi terletak di dalam. Inilah salah satu keunikan dari Masjid Agung Pondok Tinggi. Pada tiang-tiang masjid ini ada Masjid Agung Pondok Tinggi dilindungi oleh Monumen Ordinasi 1931. Seni bangunan Masjid Agung ini sangat menarik perhatian para arsitek, ilmuwan, dan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Bagian konstruksi yang menarik tersebut adalah yang pertama atap. Atap Masjid Agung Pondok Tinggi ini tidak berupa kubah seperti lazimnya masjid-masjid lain. Atap masjid ini berupa atap tumpang bersusun tiga yang makin ke atas makin runcing berbentuk limas. Bentuk atap ini dalam bahasa Pondok Tinggi tersebut berpucuk satu berampik jure bertingkat tiga, artinya berpucuk satu berampak jurai bertingkat tiga, artinya susunan pemerintahan dusun Pondok Tinggi. Satu kepada adat, depati payung dan sekaki, satu kepada syarak dan berlambang Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ke atas satu, pucuk ke bawah satu orang. Barampik juri artinya 4 bidang sudut, 4 luha, 4 rio nenek mama, 4 imam pegawai, tugas mereka diatur oleh adat dan syarak. Yang ketiga, bertingkat tiga, skonen 3 takah, sko taganai, sko nenek mama, sko depati, berjenjang naik bertangga turun. Pegangan berlain-lain, ingatlah masing-masing seperti yang telah diatur undang. Hal yang menarik selanjutnya yaitu menara. Menara Masjid Agung Pondok Tinggi tidak mempunyai menara di luar. Menara berada dalam ruangan masjid berbentuk anjungan mangkuk. Kemudian hal yang menarik yaitu beduk atau tabuh. Masjid Agung Pondok Tinggi mempunyai 2 beduk besar. Yang besar disebut tabuh larangan. Beduk ini dibunyikan apabila kejadian seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Beduk besar ini berukuran panjang 7,5 meter, garis tengah bagian yang dipukul 1,115 meter,
dan bagian belakang 1,10 meter. Kedua beduk berada di luar masjid dengan ukuran panjang 4,25 meter. Garis tengah yang dipukul bagian depan 75 cm dan bagian belakang 69 cm. Beduk ini dibuat dari kayu yang sangat besar, ditarik beramai-ramai dari rimba dan dilubangi bergotong royong. Berikutnya hal yang menarik yaitu pada pemasangan. Pemaduan konstruksi bangunan tidak mempergunakan bahan besi dan paku atau bahan logam lainnya. Dasar dinding masjid disebut endung, seperti yang terdapat pada rumah larik panjang. Dinding terdiri dari papan yang dipahat atau ditarah, dipasang dengan apitan sedemikian rupa sehingga memiliki daya tahan terhadap goncangan. Demikian juga pemasangan alang penyangga dirakit bertumpu pada tiang gantung agar mempunyai daya tahan lenting elastis, tahan goncangan dan gempa. Masjid Agung Pondok Tinggi sudah 3 kali goncangan gempa yang dahsyat, seperti goncangan gempa tektonik tanggal 7 Oktober 1995 dan beberapa kali goncangan gempa ringan. Alat yang digunakan untuk pembentukan papan dan alang-alang adalah beliung kapak besar dan lain-lain. Kemudian ukiran dan hiasan. Hampir seluruh bangunan masjid penuh dengan bermacam bentuk ukiran dan hiasan. Semua tiang, alang, pintu, lubang pintu, dan mimbar penuh dengan ukiran bercorak Islam dan naturalis tradisional Kerinci. Mihrabnya dihiasi dengan bangunan dari batu marmer yang halus dari Belanda. Cara ukiran dan hiasan semuanya naturalis yang bermotif bunga padma dan teratai pada dinding menara, daun lotus pada tiang dan mimbar, serta dinding tingkatan di antara atap masjid. Dari depan gerbang masuk mimbar ada gambar berbentuk kalamakara yang mirip dengan corak ukiran pada candi-candi yang ada pada Jawa. Di bagian sudut masjid dan pada daun terdapat ukiran letter S yang merupakan ukiran khas Kerinci, seperti terdapat pada ukiran Benjana Perunggu Kerinci dan Benjana Perusium Jakarta. Pada bagian alang terdapat lubang-lubang dengan ukiran keluk paku pasang belimbing, artinya anak dipangku kemenakan dibimbing. Pada tiang terdapat garis-garis simetris dan garis lengkung yang unik. Masjid Agung Pondok Tinggi ini ditopang oleh 36 buah tiang. Tiang itu dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama tiang panjang 9. Dengan panjang ini 9 depa atau lebih kurang 15 meter. Jarak antara satu tiang dengan tiang lain 10-11 meter, sama besar dengan Ka'bah di Mekah. Keempat tiang ini merupakan tiang tua atau sakwa guru. Di puncak tiang tua ini dahulunya diberi atau memakai kain warna merah putih. Ini berarti warna merah dan putih sudah dikenal sejak dulu di Kerinci. Yang kedua yaitu tiang panjang 5, yaitu panjangnya 5 depa atau lebih kurang 8 meter, persegi 8 dan sebanyak 8 buah. Setiap sisi kelihatan berjajar sebanyak 3 buah dengan tinggi 8 meter, menunjukkan adanya adat yang mempunyai sanksi hukum berat, yaitu pucuk larangan. Yang ketiga yaitu tiang panjang 2. Tiang ini panjangnya 2 depa atau lebih kurang 3,4 meter, merupakan tiang yang paling besar, yang paling dasar, penyangga alang dan dinding masjid. Jika kita berdiri di sisi masjid, kelihatan berjajar tiang-tiang ini. Sekarang tinggal 23 buah karena yang sebuah di sebelah barat bagian tengah sudah diambil dan dipergunakan untuk tempat mihrab atau untuk imam. Kemudian tiang gantung. Tiang gantung ini ada 2. Yang pertama, tiang gantung yang berdiri menumpang puncak masjid, tingginya 7 meter. Sistem pemasangannya sedikit unik dan sangat menarik perhatian para ahli tukang karena pemasukan alang yang didahulukan. Kemudian tiang gantung sambut. Tiang ini tidak bertumpu di atas tanah atau lantai masjid, tetapi terdapat pada alang masjid penyangga masing-masing tiang. Hal tersebut merupakan paduan dan ikatan daya lenting tiang dan alang yang elastis, sehingga tahan goncangan atau gempa.
Pada dasarnya, hampir semua tiang tersebut bersegi 8 dari kayu yang keras dan tahan rayap seperti kayu latai atau kayu tawai. Saloko adat Pondok Tinggi mengatakan, "Ditakik kamintan tinggai, babuah kamintan mulia, senan hatai uha pondok tinggai, sejak sudah habalunda tibai." Artinya, ditakik kamiri tinggi, berbuah kamiri muda. Senang hati orang Pondok Tinggi, masjid sudah Belanda tiba. Masjid Agung Pondok Tinggi ini Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon